kita akan banyak bahas ya sekitar berapa 40 menit ke depan ya. Oke, ini poinnya nih. Jadi kalau kita lihat adalah penghambat communication skill itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat ngomongin tentang communication skill itu kita lihat secara umumnya dulu. Ya, dari situ kita bisa tahu dari baru ntar kita tarik tentang closingnya itu apa. Ya, contohnya ya, nih, ada nggak yang trauma ngobrol sama orang? Ada nggak yang trauma? Ini ngobrol, aduh, kayaknya dulu pernah dibully nih waktu ngomong di depan nih. Jadi kayak sampai ini trauma gitu. Ya, trauma. Kira-kira apa lagi? Kira-kira penghambat communication skill. Kita ngomong secara garis besar nih. Communication skill, public speaking, ngomong sama orang, ngomong di depan orang, baik online maupun offline apa, teman-teman? Boleh di kolom chat. Silahkan, kira-kira apa? Ada nggak yang trauma itu serem juga sih ya, kalau sampai trauma ya. Kira-kira apa? Ada sambil-sambil di kolom chat. Silahkan, kira-kira apa penghambat komunikasi lagi? Nggak apa-apa ya, yang baterainya lemot santai aja. Kayak ada, wah, Kak Agam Haris ada aja ya gitu ya, yang kalau kita lihat itu trauma gitu ya. Kira-kira apa lagi penghambat communication skill teman-teman? Saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Ini sambil ngopi sambil santai. Oke, apa? Trauma kira-kira apa lagi? Belum punya materi, oke, belum punya materi. Sebetulnya kalau belum punya materi masih masih santai gitu ya, karena siapin materi selesai semua. Ya, itu Kak Joko. Kak Mei katanya nervous. Oh, oke, grogi gitu ya. Mau ngomong gimana? Kalau ngomong satu orang dua orang masih oke nih, Kang Faisal gitu. Tapi kalau ngomong udah bersepuluh, berdua puluh gitu, itu deg-degannya luar biasa gitu ya. Nah, ya, memang sih ya. Ntar kita kita bisa bahas banyak hal lah di situ. Oke, Kak Abdul Khair nggak pede, Kak Ulan nggak pede. Oke, Kak Sri tidak menguasai materi, Kak Mei takut salah ngomong, yes, gitu ya. Jadi ini kita bedah semua, kita bedah. Tenang aja teman-teman. Jadi artinya kalau ngomongin closing itu kan sebetulnya hasilnya, ya. Jadi closing itu adalah hasilnya, itu hasil akhirnya. Yang kalau kita bilang prosesnya yang harus kita fokusin, hasil itu kita nggak tahu. Karena kalau ngomongin closing itu adalah dia sama Tuhan yang tahu. Ya, kita cuma bisa apa? Cuma bisa fokus sama prosesnya. Itu ada di bukunya 4DX, for Discipline Execution. Teman-teman boleh cari gitu ya. Kenapa banyak buku yang saya referensiin? Karena mungkin 15 tahun tuh di dunia corporate gitu. Jadi harus ada jurnalnya, harus ada bukunya, harus tahu kemana gitu. Dan itu memang makanan hari-harinya begitu, teman-teman. Kenapa? Kalau kita based on buku, based on jurnal, based on penelitian, based on ilmiah, itu lebih enak pemahamannya. Artinya apa? Oh, bahkan kita tahu, bahkan kalau teman-teman yang Muslim boleh ngacu ke Al-Quran. Teman-teman yang Kristiani ke Bible gitu ya, silakan. Kenapa? Karena kita harus clear. Penghambat komunikasi yang paling banyak tadi ada tadi nggak pede, nervous. Kita buka lagi ya. Takut ya, makanya dengan kita banyak referensi itu nggak takut. Ya nggak takut. Tadi ya, Kak Mei sama tuh takut, takut salah ngomong lah, takut inilah, takut itulah, macam-macam takutnya. Ya, malu, ya malu, nggak pede. Ini kan termasuk nggak pede kan? Malu dan ini udah ada di materi gitu. Karena kalau kita lihat kebanyakan saya keliling Indonesia, kebanyakan orang itu takut, malu, bahkan ada yang trauma dan ada juga yang minder, ngerasa mungkin belum oke, ngerasa mungkin terlalu muda, ngerasa mungkin belum punya experience gitu ya. Jadi kayaknya, aduh gimana ya mau ngomong, gimana ya mau jualan, gimana ya mau sharing, gimana mau closing gitu. Ya, karena penghambat komunikasi juga ada poin yang berikutnya yaitu tadi gugup, grogi, dan akhirnya apa yang mau disampaikan ngeblank. Ya, kenapa itu bisa ada? Karena kalau ngomongin based on balik lagi penelitian, itu ada yang namanya glossophobia. Ya, glossophobia ini apaan? Gitu ya, ini makhluk apa? Teman-teman boleh nanti sambil riset lagi ya, bisa sambil cek di Google gitu ya. Ini apa? Ketakutan berbicara. Khususnya berbicara di depan umum, di depan lebih dari 5 orang. Jadi kita bisa bilang mungkin 10 orang, 20 orang gitu ya. Dan ini dialami berapa persen? 73% orang dewasa. Based on penelitian dari Institute of Mental Health dari USA. 73%. Ini kalau ngomong USA ini kan kita bilang salah satu negara maju gitu ya. Kita ini negara berkembang. Biasanya persentasenya lebih banyak.
Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kenapa akhirnya ada yang takut, minder, malu? It's okay teman-teman nggak sendirian. Saya mau balik lagi ke fundamental point communication skill-nya. Karena kalau teman-teman malu, pede, grogi, tenang aja, teman-teman nggak sendiri. Ya, anggaplah 73%, anggaplah 80% dari 10 orang nih, itu 8 yang punya glossophobiya. 7 deh, nggak apa-apa, 70% kita turunin. Ya, jadi totalnya dari 21 partisipan di sini, berarti sekitar 14 orang tuh takut. Jadi yang mau ngomong, yang mau sharing, yang mau bicara itu ya paling cuma 5-6 orang. Based on penelitian ya, 20%, 25%, 30% lah paling banyak. Ya, jadi teman-teman nggak sendiri. Jadi kalau ditanya mungkin hidup nih kok gini-gini aja, kok stuck-stuck begini aja, ya karena kita harus breakthrough. Breakthrough-nya adalah dengan apa? Communication skill yang kita breakthrough, teman-teman. Ya, kalau nggak breakthrough banget, ya lihat aja kiri kanan. Udah ada penelitiannya, udah ada jurnalnya, udah ada ilmiahnya bahwa ternyata orang tuh takut, teman-teman. Ya, jadi ngerasa nggak dengan adanya sesi ini nih, dengan adanya satu slide ini. By the way, slide-nya nanti saya kasih ya ke Kak Hanafi atau mungkin ke Mas Hasim. Jadi teman-teman dapat 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 ininya kok, dapat dapat materinya. Ya atau nggak tahu ntar sistemnya apakah harus ikut berbayar, saya nggak tahu lah. Cuman saya akan kasih ke tim lah gitu. Artinya apa? Kalau mau screenshot silahkan screenshot. Karena gini, poin saya itu bukan di copyright teman-teman. Kalau copyright itu kan kayaknya harus harus udah kalau ada materi itu dipegangin jangan sampai kemana-mana gitu. Saya tuh right to copy. Ya, jadi teman-teman boleh sharing dan bahkan mudah-mudahan dari sini tuh ada yang tercerahkan dari materi saya. Materi saya mau di-sharing ke teman-teman silakan. Teman-teman dari sini mau bawa nih nanti ntar sesi webinar gitu atau sesi offline silakan. Nggak ada masalah. Coba deh di kolom komen. Dengan satu materi ini aja, kira-kira yang merasa tercerahkan siapa? Coba bilang ya, yang merasa kayaknya, iya ya, ternyata banyak juga nih yang punya ketakutan. Boleh sharing aja, katakan ya, 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 ya. Boleh silakan. Sambil diminum ya. Sambil oh Kak Han saya, Kak Agam ya, ya boleh boleh ngomong saya boleh, iya boleh. Sambil jangan lupa dicek timnas sudah mulai belum tuh. Mudah-mudahan menang ya. Kak Erwin ya boleh silakan teman-teman komen. Maksudnya apa? Kalau closing itu kan harus butuh communication skill. Communication skill akarnya adalah siapa? Ini ketakutan ini teman-teman. Kak Gerard PS3 ya katanya. Kak Erwin ya. Yang lain ada yang lain boleh silakan komen ya sambil biar lebih interaktif. Kak Sujana ya. Boleh silakan yang belum komen komen. Boleh ya nanti ntar di sharing-sharing teman-teman ya untuk materinya. Kenapa? Karena ada lagi yang ya oke Kak Wulan ya oke thank you teman-teman. Yang paling penting apa? Teman-teman sadar, teman-teman tahu, nggak gampang gitu. Jadi kalau ditanya, ih kok kayaknya mau kayak Kang Faisal deh ngomongnya. Ya ampun, saya juga awal 15 tahun yang lalu ya, 2008, 2009. Ngomong juga gemeter di tangan. Kayak Bang Hotman, Hotman Paris. Gemeter. Ya pegang mic itu, tangan ini keringetan, basah, saking groginya. Kaki ini gemeter, beneran, asli. Ngomong tadi ya, aduh ini kareta juga sama ya, Gi, ya. Bingung ngomong apa udah yang disiapin udah siapin seminggu udah siapin presentasi siapin ngomong ngeblank ya kebayang gimana kita mau convincing kita punya calon customer gimana kita mau ngeyakinin calon customer kita kalau kita aja ngeblank ya tapi mudah-mudahan dengan sesi ini teman-teman sadar bahwa ini tuh bisa kita tanggulangin ya gimana caranya ini beberapa poin lah ya saya sharing ke teman-teman materinya nanti teman-teman dapat gimana caranya poin pertama tuh kita penyesuaian diri kalau untuk online offline ya minimal Anda udah ready setengah jam sebelumnya tuh ya bahkan kalau offline kalau bisa Anda udah datang di tempat acara sejam sebelumnya Anda harus nyesuaiin dulu oh saya harus ngapain ya oke pada saat nanti seperti ini pun Anda harus ngobrolnya juga disesuaikan intonasinya, ngobrolnya, poin-poinnya gitu ya. Makanya Anda kan ngeliatnya cuma laptop gini aja. Sebetulnya saya punya ada 2 laptop di sini, ada 1 handphone untuk catatan. Jadi banyak banget persiapan yang harus disiapkan sebelumnya. Ya, poin berikutnya adalah apa? Nih, pernafasan dan pemanasan. Makanya penting banget kita datang sebelum acara. Apalagi yang offline.
Ya, yang online biasanya setengah jam sebelum udah ready. Tadi saya mungkin sebelum sholat maghrib udah ready. Gitu. Sebetulnya saya sambil utak-atik dikit lah gitu. Ya, kenapa? Karena memang pada saat kita on itu banyak banget hal-hal yang bisa aja yang nggak kita inginkan terjadi. Tiba-tiba misalnya mati lampu, tiba-tiba sinyal error gitu. Ini kalau online. Kalau offline mati lampu pernah nggak? Pernah. Tapi so much good goes on gitu. Ya waktu itu enaknya tuh kita bisa sambungin sama materi. Itu keren banget sih. Waktu itu saya bawa tentang materi resiko. Tiba-tiba mati lampu ya. Saya bilang ya namanya juga resiko gitu. Jadi butuh tetap namanya jam terbang dan jam penghayatan. Ya, kalau untuk nafas di tengah-tengah nih, udah tenang nafas dulu. Tarik nafas, Anda tahan, Anda keluarin. Ya, tarik nafas, keluarin. Santai dulu gitu. Ya, jadi nggak usah buru-buru banget atau nggak lambat juga gitu. Ya, yang penting pace-nya itu enak. Pace-nya oke, teman-teman juga enak. Dan jangan lupa, kalau untuk ngomongin online, background-nya penting banget. Makanya tadi saya sebelum mulai, cek dulu background-nya, kira-kira bagus hitam, bagus putih ya, gitu. Dicek lagi. Sound juga penting banget. Ya, nanti ntar kita masuk ke technical di situ. Ya. Dan jangan lupa juga ada perubahan gerak. Maksudnya apa perubahan gerak? Kalau kita online, offline, nih, pakai tangan, senyum, ya, kiri kanan itu nggak apa-apa, gini, nggak apa-apa. Dan tolong dilihat lagi kalau online, itu kalau kita bilang muka itu harus kelihatan. Muka full kelihatan dan bahkan ada tangannya segini. Persis segini. Ya ini kan basic banget gitu. Tapi kebayang kalau lagi presentasi segini nih. Ya, oke ya teman-teman ya, kita lanjut. Kebayang nggak? Anda cuma lihat jidat saya, nyaman nggak teman-teman? Boleh di kolom chat, boleh. Nyaman nggak kira-kira presentasi gini nih? 45 menit ya. Oke ya teman-teman ya, kita bahas tentang mengatasi hambatan. Coba katakan nggak? Coba dah. Kebayang nggak? Ya, nggak nyaman kalau segitu. Makanya kalau kita lihat juga harus dicek lagi. Ya, audionya dicek, videonya dicek. Ini segini nih. Nih, golden ratio-nya segini. Jadi muka tuh pas di sini. Jadi nggak usah terlalu jauh banget, tapi juga nggak usah terlalu deket banget. Segini cukup nih. Gitu. Teman-teman diperhatiin. Ya, pada saat kita melakukan sesi juga harus clear. Kalaupun ternyata dirasanya kurang pas gitu ya, kita pada saat jadi audiens off video nggak apa-apa kok. Ya, tapi pada saat udah memang clear, memang mau fokus itu lebih baik on video. Karena lebih menghargai juga sang narasumber gitu.